Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah Grandmaster dan Grand Elder secara pribadi mengambil alih, semua orang di Burning Heaven Clan berpikir bahwa kematian Yun Ce tidak bisa dihindari. Apa yang mereka lihat bukanlah penangkapan Yun Ce, melainkan hanya Yun Ce sendiri. Yun Ce. Tapi begitu pedang Yun Ce mengguncang tanah dan muncul di dalam klan surga terbakar, seolah-olah semua orang telah melihat roh jahat dari neraka yang membuat mereka takut hingga jiwa mereka terbang menjauh. Fan Moji berteriak, "Di mana Grand Clan Master dan Grand Elder? Kenapa hanya kamu? Oh, kamu sedang membicarakan dua orang bodoh itu." Yun Ce mengejek sambil mencibir, "Aku tidak tahu di hutan mana mereka bermain api. Mereka suka bermain api, tapi aku suka membunuh anjing." Ekspresi dan suara Yun Ce segera menjadi sangat gelap. Ditemani oleh seruan naga liar, Dragonfall tiba-tiba diayunkan. "Hentikan dia!" Fan Duanhun meraung. Fan Duanhun sudah mengalami teror Yun Ce kemarin, dan dia hanya merasakan ketakutan dan ketakutan yang mendalam terhadap Yun Ce. Melihat Yun Ce benar-benar melarikan diri dari Fan Yijue dan Fan Zia, dan langsung kembali ke Burning Heaven Clan, jantungnya tiba-tiba jatuh ke lantai. Dia hanya bisa berdoa semoga luka yang dialami Yun Ce kemarin belum banyak pulih. Tapi apa yang membuatnya kehilangan harapan adalah bahwa di bawah hantaman Yun Ce, badai mengerikan yang datang dari pedang berat itu langsung terbang ke arah 5 tetua. Kekuatannya tidak kalah kuatnya dengan kemarin, dan dia tidak menunjukkan sedikit pun kondisi terluka atau lemah. "Ayah, kamu di mana?" Yun Ce telah menginvasi klan sekali lagi. Fan Duanhun memegang giok transmisi suara dan menggunakan teriakan paling keras yang bisa dia kumpulkan sambil mundur ke belakang. Saat dia selesai berteriak, bahkan sebelum dia menerima tanggapan Fan Yijue, aura kematian tiba-tiba muncul ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan secara mengejutkan melihat bahwa jarak antara dia dan pedang berat Yun Ce tidak kurang dari 15 meter. "Jangan menyakiti ketua klan kami." Suara gemuruh bergema seperti suara guntur saat lebih dari selusin naga api tebal menyerang Yun Ce dari berbagai arah, dan meledak saat mereka menyentuh tubuhnya. Namun, api besar yang berasal dari ahli langit mendalam hanya menghentikan Yun Ce sesaat, tidak melukainya sama sekali. Yun Ce membelah apinya, dan tanpa melihat ke depan, mengayunkan Overlord's Fury yang diiringi dengan teriakan naga yang menggetarkan jiwa. Di bawah tekanan absolut dari kekuatan dan senjata yang dalam, 4 pedang surga pembakaran tingkat mendalam bumi semuanya dihancurkan menjadi 4 bagian. 4 tetua surga terbakar juga terbang mundur sambil muntah darah, mendarat lebih dari 30 meter jauhnya, tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Api yang membara di surga. Sebuah pedang panjang yang diselimuti oleh api ungu yang menyala tiba-tiba menebas ke depan dari belakang Yun Ce. Yun Ce tidak menggerakkan tubuhnya, seolah dia tidak mendeteksi serangan itu. Saat jaraknya hampir setengah kaki dari kepalanya, secepat kilat, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih tubuh pedang langit terbakar itu. Suara berderak yang sangat memekakkan telinga bergema, bersamaan dengan jatuhnya api ungu secara langsung pada tubuh pedang surga terbakar. Mulut tetua yang melancarkan serangan diam-diam terhadap Yun Ce terbuka lebar, dan kedua bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dengan membalikkan telapak tangan Yun Ce, separuh pedang di tangan Yun Ce terbang keluar, menembus tubuh sesepuh surga terbakar itu, dengan kuat memakukannya ke tanah. "Saudara ke-19, ahahaha. Yun Ce, aku akan membunuhmu." Saat dia menyaksikan tetua itu tertusuk oleh pedang langit terbakar miliknya, mata Fan Moji menjadi merah. Ketakutannya sebelumnya telah menjadi gila saat dia membuang pedang langit terbakar miliknya, menyerbu ke arah Yun Ce hanya dengan cakar besar berwarna merah darah yang mengarah ke dada Yun Ce. "Huff, melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Begitu cakar darah itu mengenai ujung sesar naga, pada saat itu juga, cakar darah yang berisi kekuatan langit mendalam itu hancur berkeping-keping. Dragon Vault mengayun ringan, bertemu dengan Fenmoji yang ingin bunuh diri. Cepat dan hindari tetua kedua. Sadar sepenuhnya akan teror di balik pedang berat Yunce, para tetua dan Master Pavilion meraung ketakutan. Bang! Sesar naga menghantam dada Fenmoji dengan keras, dan patahnya lebih dari selusin tulang dada terdengar jelas di telinga semua orang. Fenmoji terbang keluar seperti layang-layang dengan tali putus, menyemburkan kabut berdarah yang memenuhi langit. Dia jatuh ke tanah dengan organ dalamnya yang sudah hancur, dan tidak lagi mengeluarkan suara. Setelah kematian Penatua Agung Fenmoli, Penatua kedua Fenmoji juga meninggal secara tragis di bawah pedang Yunce. Penatua kedua, setiap anggota klan surga terbakar gemetar ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mangsa yang mereka bujuk karena kelicikan mereka yang tak segan-segan tercela, ternyata adalah iblis yang saat ini sedang menekan mereka menuju jurang keputusasaan. Ketika dia kembali ke klan surga terbakar, bahkan dalam waktu kurang dari 30 napas, 3 tetua lagi dan 1 lagi Master Pavilion telah mati di tangannya. Selain itu, 8 orang telah menderita berbagai tingkat cedera. Adapun para murid surga terbakar yang berada di bawah pangkat tetua, lebih dari sejumlah besar dari mereka telah meninggal. Ini karena mereka tidak dapat menerima efek samping dari pedang berat Yunce, mereka hanya bisa mati, dan tidak ada yang tidak terluka. Fen Duanhun meraung marah, Yunce, kamu sudah keterlaluan. Kalianlah yang bertindak terlalu jauh duluan. Yunce balas berteriak, kalian klan surga terbakar selalu berulang kali mencoba membunuhku, dan aku masih memberimu kelonggaran. Tapi bukan saja kamu tidak menahan diri, kamu malah berani menyentuh kerabat dekatku, dan sekarang kamu bilang aku sudah bertindak terlalu jauh. Omong kosong. Yunce mengarahkan pedangnya pada Fen Duanhun dan menggeram, di mataku, tidak ada satu orang pun di seluruh klanmu yang lebih penting daripada rambut di kepala kerabatku. Untuk benar-benar berani menyentuh kakek dan bibi kecilku, aku pasti akan memusnahkan seluruh klan surga terbakarmu. Wajah Fen Duanhun berubah. Ketika dia memikirkan penyebab segalanya, dia benar-benar berharap bisa melumpuhkan Fen Juecheng secara pribadi. Dia berkata dengan marah, bermimpilah. Bagaimana mungkin klan surga terbakar dengan warisan bernilai 1 milenium bisa dimusnahkan hanya berdasarkan hayalanmu? Setiap tetua dan Master Pavilion, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menghentikannya. Grandmaster dan Grand Elder saat ini kembali ke sekte dengan kecepatan penuh, dan akan segera kembali. Api surga yang membara membubung, saat hamparan warna merah ungu cemerlang memenuhi langit malam. Api mendalam dari setiap tetua dan Master Pavilion menyatu dan menelan Yunce sepenuhnya. Yunce mencibir, dan berteriak. Tidakkah klan surga terbakar senang bermain api? Lalu aku akan membiarkan kalian anggota Burning Heaven, nikmati sepenuhnya permainan api ini. Bintang, panas, setan, teratai. Yunce melompat tinggi, dan teratai api Phoenix terbesar yang pernah dilepaskannya hingga saat ini, langsung mekar di udara. Api berwarna merah terus berkembang, menyebar hingga lebih dari 300 meter. Api yang benar-benar merah menutupi segala sesuatu dalam area 300 meter. Lari cepat. Teratai api di langit memancarkan suhu tinggi yang mengerikan, mengubah warna kulit semua orang yang telah bermain api sejak lahir. Para tetua dan Master Pavilion yang lebih cepat bereaksi bahkan tidak repot-repot berpikir saat mereka membangun penghalang pertahanan paling kuat di seluruh tubuh mereka dan mati-matian mencoba melarikan diri keluar wilayah 300 meter. Star Scorching Demon Lotus mekar hingga mencapai puncaknya, dan jika seseorang melihatnya dari jarak jauh, akan melihat teratai api yang benar-benar merah dan mempesona bermekaran di udara. Begitu teratai api ini jatuh, lautan api langsung terbentuk, menelan dan membakar segala sesuatu yang terlihat dengan liar.
Suhu panas hampir seketika meluas ke seluruh klan surga terbakar. Membuat seluruh klan surga terbakar merasa seolah-olah mereka sedang dipanggang hidup-hidup oleh api neraka. Di bawah api Phoenix, para murid klan surga terbakar yang tidak melarikan diri tepat waktu langsung terbakar menjadi arang, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangis. Fen Yijue dan Fen Zia yang masih berada 15 km jauhnya dengan jelas melihat langit di atas klan surga terbakar menjadi bidang merah. Keduanya melolong secara bersamaan, kecepatan mereka meningkat hingga batas maksimum saat berlari dengan gila-gilaan. Yunce tidak pernah berencana untuk tinggal lama di Burning Heaven Clan. Itu bukan karena dia takut pada Fen Yijue dan Fen Zia, sebaliknya, itu karena kakek dan bibi kecilnya masih tergantung di hatinya. Jika dia bertemu Fen Yijue dan Fen Zia pada saat yang sama, melarikan diri pasti tidak sesederhana itu. Yunce terbang keluar dari tengah teratai api, menelusuri ingatan Fen Zizai, dan langsung menuju ke kediaman Fen Juecheng. Dinding paviliun penghancur kota hancur dalam satu serangan. Hanya dalam satu pandangan, Yunce melihat wajah Fen Juecheng yang benar-benar tidak berwarna. Fen Juecheng menghabiskan sepanjang hari gemetar ketakutan, karena dia jelas tahu bahwa orang pertama yang ingin dibunuh Yunce adalah dia. Semua kebencian antara Yunce dan Burning Heaven Clan pada akhirnya lahir karena dia, dan bahkan Fen Yijue juga marah padanya. Pada saat ini, dia sendiri sudah sangat menyesali hingga ususnya hampir patah. Sekarang dia melihat wajah Yunce tiba-tiba muncul di depan matanya, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dalam mimpi buruk. Yunce, kamu. Saat Fen Juecheng melontarkan 3 kata itu, dia sudah dicengkeram kerahnya oleh Yunce, seperti ayam yang dipelihara yang akan disembelih. Dragon Vault menghilang di tangan Yunce. Tubuh Yunce berkedip-kedip, langsung menuju ke utara, dan dengan cepat menghilang ke dalam malam. Di belakangnya, terdengar teriakan panik, Tuan Muda. Pada saat Fen Yijue dan Fen Zia kembali ke klan surga pembakaran, keadaan sudah kacau hingga tidak dapat dikenali lagi karena api Phoenix masih berkobar dalam pembakaran. Ini adalah kobaran api dengan atribut Phoenix, bahkan jika para tetua klan surga terbakar yang memiliki seni mendalam atribut api yang kuat, masih sangat sulit bagi mereka untuk menekan api Phoenix hingga pada titik di mana api itu bisa padam. Yunce sudah lama menghilang tanpa jejak, dan bahkan membawa Tuan Muda Fen Juecheng bersamanya. Fen Yijue gemetar dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Raungan jahatnya bergema di seluruh Burning Heaven Valley. Yunce, selama aku, Fen Yijue masih hidup, aku bersumpah akan mengubah tulangmu menjadi debu. Yunce terus berjalan ke utara, dan kemudian secara bertahap tiba di tempat dia bersembunyi bersama Xiao Lingqi. Snow Phoenix saat ini dengan setia menjaga pintu masuk gua. Melihat dia telah kembali, dia menangis bahagia. Bergegas ke dalam gua, dia melihat Xiao Lai yang dilindungi di sisi Xiao Lingqi, dan pada saat itulah Xiao Lingqi, yang sedang tertidur lelap, kebetulan membuka matanya. Malam telah berlalu, dan cahaya fajar bersinar dengan tenang. Jalanan kota Blue Evire benar-benar sunyi. Selain penjaga kota yang berjaga malam, hampir tidak ada sosok yang bergerak. Tepat pada saat ini, Fierce Zephyr Bird sedang terbang di atas kota Blue Evire. Di atas Fierce Zephyr Bird, ada seorang pemuda yang tampak cemas yang tampaknya berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Kedamaian Blue Evire City mengejutkan pemuda ini. Dia berhenti di udara, merenung cukup lama, lalu tiba-tiba menamparkan kepalanya sendiri sambil berkata sendirian, "Oh benar. Saya baru ingat bahwa saya memiliki jejak transmisi suaranya." Pemuda itu segera mengeluarkan giok transmisi suara dan jimat transmisi suara. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan hati-hati, "Bos, ini Little Jie. Saya baru saja tiba di wilayah Blue Evire. Saya pada dasarnya tahu apa yang terjadi antara Anda dan klan surga pembakaran selama 2 hari terakhir ini. Adakah yang bisa saya bantu?"
Jimat transmisi suara perlahan menghilang dan setelah beberapa saat, formasi penerima muncul. Suara Yunce ditransmisikan, "Di mana kamu?" Ling Jie sangat terkejut setelah menerima balasan, dan dengan cepat mengirimkan suara, "Saya berada tepat di atas kota Blue Evire. Kamu ada di mana? Bolehkah aku mencarimu?" Suara Yunce dengan cepat ditransmisikan, sekitar 10 km di selatan kota Blue Evire. "Setelah kamu berada dalam jangkauan, aku akan mencarimu. Aku memang memiliki sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Aku akan segera ke sana." Ling Jie menyingkirkan giok transmisi suaranya dan dengan cepat mendesak Fierce Zephyr Bird untuk terbang cepat ke arah selatan. Setelah menyelamatkan Xiao Lai dan Xiao Lingqi dengan aman, meskipun Yunce benar-benar ingin membalas dendam yang paling mengerikan pada klan surga terbakar, dia tidak bisa meninggalkan kakek dan bibi kecilnya, yang baru saja dia temui kembali sendirian. Mereka belum meninggalkan wilayah Blue Evire. Jika dia bertarung dengan klan surga terbakar seperti ini, itu mungkin akan membawa bahaya bagi mereka. Apa yang paling perlu dia lakukan saat ini adalah mengantarkan mereka ke tempat Simen mungkin. Sebelum langit cerah, Yunce sudah berjalan keluar dari Burning Heaven Valley bersama Xiao Lai dan Xiao Lingqi, dan secara bertahap mendekati kota Blue Evire. Pada saat itulah dia tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ling Jie. Segera, teriakan Fierce Zephyr Bird datang dari langit utara, dan aura yang sengaja dikeluarkan Ling Jie juga memasuki indera tajam Yunce. Yunce, yang menemani Xiao Lingqi sambil mandi di bawah angin pagi, berdiri, dan api Phoenix berwarna merah menyala dari tangannya. Fierce Zephyr Bird langsung menukik ke bawah dengan cepat, dan bahkan tanpa mendekat, Ling Jie sudah tidak sabar melompat ke bawah. Dengan terhuyung-huyung berlari ke depan Yunce, dia berkata dengan cemas, "Bos, kamu baik-baik saja?" Melihat Xiao Lingqi di samping Yunce, serta Xiao Lai yang tidak terlalu jauh, dia menatap kosong sebentar, lalu berkata dengan terkejut dan gembira, "Keduanya adalah anggota keluargamu yang diculik oleh Burning Heaven Clan. Anda menyelamatkan mereka berdua, hebat. Seperti yang diharapkan dari bos, untuk menyelesaikannya begitu cepat." Yunce mengangguk sambil tersenyum. Dia tahu bahwa urgensi dan kekhawatiran di wajah Ling Jie semuanya datang dari hatinya, dan tidak dipalsukan sedikit pun. Hatinya juga penuh kehangatan. "Ini kakekku, ini bibi kecilku, dia adalah adik kecilku, tuan muda villa kedua dari Villa Pedang Surgawi, Ling Jie." Ling Jie buru-buru melangkah maju dan berkata, "Hai kakek Xiao, hai bibi kecil, junior ini adalah Ling Jie, silakan panggil saja aku Jie kecil." Melihat bahwa usia Xiao Lingqi hampir sama dengan usianya, bibi kecil yang diucapkan Ling Jie sangat canggung dan malu. Dan identitasnya sebagai Tuan Muda Villa Pedang Surgawi, di sisi lain, tidak diragukan lagi telah membuat Xiao Lai dan Xiao Lingqi sangat terkejut. Xiao Lai tertawa lembut saat keheranan dan pujian terlihat di matanya. Xiao Lingqi membalasnya dengan agak sopan. "Villa muda, Tuan Ling, selamatkan aku, selamatkan aku." Saat Ling Jie hendak berbicara, suara kering dan serak tiba-tiba terdengar. Baru setelah menelusuri suara itu, Ling Jie menyadari ada seseorang yang terbaring di dalam semak-semak layu di sisi kanannya. Tatapannya lemah, wajahnya tidak memiliki sedikit pun warna, pakaian dan rambutnya sangat berantakan, anggota tubuhnya sedikit gemetar, dan sudah tidak ada energi sama sekali di tubuhnya, dengan jelas menunjukkan bahwa pembuluh darahnya yang dalam telah hancur. Fan Juecheng. Saat dia melihat wajah orang ini dengan jelas, Ling Jie berteriak kaget. Dia melirik Yunce, saat hatinya dipenuhi dengan keheranan. Sendirian, dia tidak hanya menyelamatkan dua anggota keluarga dari tangan Burning Heaven Clan, dia juga melawan penculikan Fan Juecheng, bahkan jika seseorang melihat seluruh Blue Wind, seberapa sedikit yang bisa mencapai hal ini.
Selamatkan aku, melihat Ling Jie mengenalinya, secerca harapan melintas di mata Fan Juecheng. Dia memohon, 4 sekte utama kita, memiliki nafas dan cabang yang sama, klan surga terbakar dan villa pedang surgawiku selalu akrab, tolong, kamu harus, selamatkan aku, selamatkan aku. Fan Juecheng takut mati, sangat takut mati. Ia dilahirkan dengan kunci emas di mulutnya, memiliki identitas dan latar belakang keluarga yang jauh lebih unggul dari sang pangeran, tumbuh dalam kemuliaan, dan dicari oleh semua orang sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah mengira hari menyedihkan seperti itu akan menimpanya. Ini, Ling Jie menekan ujung hidungnya, dan berkata dengan ekspresi menyesal, Yun Che adalah bosku, tapi kau dan aku, sepertinya tidak terlalu familiar. Bagi saya untuk menyelamatkan Anda dari tangan bos, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu sepertinya tidak tepat. Harapan yang baru saja lahir dalam Fan Juecheng langsung berubah menjadi keputusasaan. Jie kecil, kenapa kamu datang ke sini? Yun Che bertanya. Ling Jie membalikkan wajahnya, dan menjawab dengan serius, sebenarnya, aku sudah menerima informasi 4 hari lalu yang mengatakan bahwa orang-orang klan surga terbakar pergi ke kota awan terapung dan saat ini membawa 2 orang kembali ke sekte tersebut. Dan kemungkinan besar mereka berdua adalah anggota keluargamu. Alis Yun Che tiba-tiba berkedut, seperti yang diharapkan dari Heavenly Sword Villa. Klan surga yang terbakar pasti melakukan ini dengan sangat rahasia, namun Villa Pedang Surgawi masih dengan cepat memperoleh informasi ini. Saat itu, aku cemas sekaligus marah, jadi aku membujuk ayah untuk bertindak. Ekspresi Ling Jie tiba-tiba menjadi sedikit canggung, tetapi ayah adalah tipe orang yang tidak suka usil. Jadi aku secara pribadi meninggalkan Heavenly Sword Villa, bersiap untuk datang ke sini dan membujuk Burning Heaven Clan untuk melepaskan keluargamu, dengan identitasku, serta membawa nama ayahku. Burning Heaven Clan seharusnya memberiku wajah ini. Jika tidak, jika keadaan menjadi lebih buruk dan mereka tidak melepaskan para sandera, saya akan mengancam untuk menyebarkan informasi tentang tindakan tercela dan buruk mereka. Sebenarnya saya ingin menyampaikan masalah ini kepada Anda, tetapi saya khawatir Anda akan terlalu impulsif dengan kepribadian Anda, dan mungkin juga memengaruhi apapun yang Anda lakukan saat itu. Jadi saya tidak memberi tahu Anda, dan berencana memberi tahu Anda setelah menyelamatkan mereka. Tapi saya tidak menyangka bahwa dalam perjalanan ke sini, saya akan mendengar dari orang-orang villa yang mengatakan bahwa Anda telah tiba di Burning Heaven Clan, dan melakukan pertempuran besar-besaran di dalam Burning Heaven Clan. Tidak hanya formasi pembakaran bintang api surga yang bahkan dimiliki oleh villa, kamu bahkan telah mengusir Grandmaster Klan Fan Yijue dan Grand Elder Fan Zia yang telah menjadi pertapa sejak lama. Hal-hal yang terjadi di Burning Heaven Clan, Heavenly Sword Villa pada dasarnya mengetahuinya sejelas siang hari. Jelas sekali, ada mata Heavenly Sword Villa di dalam Burning Heaven Clan. Jie kecil, terima kasih. Yun Che berkata dengan tulus. Orang yang berteriak untuk menjadi bawahannya dengan sifat naif, impulsif, dan berdarah panas yang khas dari masa muda, meskipun dia sudah dewasa, dia masih berlari ribuan kilometer untuknya di momen seperti ini. Persahabatan ini adalah persahabatan yang sulit untuk dia lupakan. Tidak perlu, Ling Jie buru-buru melambaikan tangannya, lagi pula, wajar saja bagiku untuk melakukan sesuatu untuk bos. Lagi pula, aku tidak bisa berbuat banyak untukmu. Saat dia berkata di sini, mata Ling Jie mulai bersinar, dan berkata dengan sangat gembira. Bos, saya benar-benar tidak percaya betapa menakjubkannya Anda sekarang. Untuk benar-benar membalikkan Burning Heaven Clan sendirian, dan bahkan memaksa keluar Grand Clan Master. Dan sekarang, Anda bahkan telah menangkap Fan Juecheng, bos, semua hal yang Anda lakukan ini dapat mengejutkan dunia, jika berita ini menyebar, mungkin tidak akan ada orang yang mempercayainya.
Mereka yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri, segera, semua orang di bawah langit akan tahu bahwa aku tidak hanya akan menghancurkan sekte klan surga terbakar, aku juga akan menghancurkan semua prestise dan martabat klan surga terbakar. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada suara Yun Ce sangat tenang. Bagian dalam hati Ling Jie menggigil tak terkendali ketika dia memandangnya. Kata-kata ini membuatnya memahami dengan jelas betapa besarnya ranjau darat yang tidak dapat diprovokasi oleh keluarga Yun Ce. Mengingat kembali saat berada di teras manajemen pedang, Yun Ce tanpa ragu menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Xia Yuanba. Terhadap orang-orang yang dekat dengannya, dia bisa begitu ceroboh tanpa pamrih, tetapi terhadap musuh, dia sama kejamnya dengan iblis. Di saat ini, Ling Jie tiba-tiba bersukacita karena dia bukanlah musuhnya, dan juga bersukacita karena Heavenly Sword Villa bukanlah musuhnya. Jie kecil, aku punya masalah yang membutuhkan bantuanmu. Yun Ce berbicara. Ling Jie mengangguk, katakan saja, bos, aku pasti akan mencapainya dengan segenap kekuatanku. Yun Ce berbalik, dan memandang Xiao Lai dan Xiao Lingqi, bantu aku mengirim kakek dan bibi kecilku ke kota kekaisaran Blue Wind. Awalnya aku ingin kembali ke New Moon City bersama mereka, tapi sejak kamu datang, aku berubah pikiran. Oke, Ling Jie menegaskan tanpa ragu-ragu, dan kemudian bertanya, kalau begitu, kamu. C kecil, kamu tidak ikut bersama kami. Xiao Lingqi menangkap ide yang tersembunyi dalam kata-kata Yun Ce, dan buru-buru berjalan mendekat dan menariknya. Yun Ce menggenggam tangan Xiao Lingqi dengan genggaman ke belakang. Dia memandangnya dan Xiao Lai, Xie kecil adalah tuan muda Villa Pedang Surgawi. Dengan perlindungannya, Anda dapat tiba dengan selamat di Blue Wind Imperial City. Saya akan datang setelah beberapa hari, tetapi hanya beberapa hari. Aku berjanji padamu, aku pasti akan bersatu kembali denganmu dengan selamat. Kamu akan tinggal, untuk berurusan dengan klan surga yang terbakar. Xiao Lingqi berbicara pelan, kabut air diam-diam menutupi matanya. Tapi, kita sudah melarikan diri. Mengapa Anda masih kembali dan menghadapi bahaya? Klan surga yang terbakar sangat tangguh. Aku khawatir, aku takut. Yun Ce tersenyum tipis. Dia berbicara perlahan namun tegas, karena aku ingin klan surga terbakar mengetahuinya, dan terlebih lagi agar semua orang di dunia ini tahu, apa akhir jika mereka menyentuh kakek dan bibi kecilku, benci aku, jebak aku, bunuh aku. Untuk sementara aku bisa bertahan, tetapi jika mereka berani menyentuh siapapun di antara kalian, tidak peduli siapa orangnya, aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Aku akan menggunakan pemusnahan klan surga terbakar untuk membuat semua orang di dunia mengetahui konsekuensi jika menyakitimu. Keamanan dan perdamaian bukanlah kompromi buta, toleransi, dan penghindaran. Benar-benar teror yang membuat seseorang tidak berani menyentuh Anda. Selama hidupnya di benua Azure Cloud, Yun Ce sudah memahami hal ini dengan sangat jelas. Dia ingin Xiao Lingqi dan Xiao Lai benar-benar aman di dalam Blue Wind Empire, tanpa ada yang berani menindas dan menyakiti mereka. Tapi, ayah, suruh C kecil untuk tidak melakukan itu, aku takut terjadi sesuatu padanya. Xiao Lingqi memandang Xiao Lai dengan tatapan mencari bantuan. Dalam hal ini, saya mendukung keputusan CR. Xiao Lai dengan ringan menghela nafas. Bibir ceri Xiao Lingqi sedikit terbuka, wajahnya dipenuhi kebingungan. Klan surga yang terbakar telah ditekan sedemikian rupa. Bahkan jika CR berhenti di sini, mereka pasti tidak akan melepaskan CR. Xiao Lai berjalan mendekat, dan dengan lembut menepuk bahu Yun Ce. Pertumbuhanmu, bagiku, seperti mimpi. Sekarang setelah aku melihat dirimu yang sekarang, bahkan jika aku mati sekarang, aku akan sangat bersyukur. Lakukan apa yang Anda inginkan sepuasnya. Lingqi dan aku akan berkeliling kota kekaisaran sambil menunggu untuk bertemu kembali denganmu. Ya, Yun Ce mengangguk,
dan mengangguk lagi. Dia menggerakkan bibirnya dan baru saja hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mulai ragu-ragu, "Kakek, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu." "Haha," Xiao Lai tersenyum lembut, "dalam hidupku ini, aku telah menerima luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhku, dan juga luka yang tak terhitung jumlahnya di hatiku. Di dunia ini, tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat saya tahan lagi. Apapun itu, jangan ragu dan ucapkanlah. Kehilangan anak, kehilangan cucu, kehilangan istri, betapa menyedihkan dan menyedihkannya tahun-tahun itu bagi Xiao Lai." Hati Yun Ce merasakan gelombang kepahitan. Dia sedikit mengangguk, dan berkata, "Kakek, aku sudah mengetahui siapa yang memburu orang tuaku dan membunuh Paman Xiao saat itu." Aura Xiao Lai awalnya setenang air yang tenang, tanpa gangguan sedikit pun. Saat suara Yun Ce jatuh, seluruh tubuhnya bergetar hebat dan matanya langsung menjadi berkabut. Hanya setelah beberapa lama dia akhirnya dengan gemetar menoleh dan bertanya dengan suara gemetar, "Apa yang kamu katakan? Anda menemukan pembunuhnya?" Xiao Ying, putra yang ia banggakan, yang juga merupakan putra satu-satunya dibunuh oleh seseorang, dan menantu perempuannya bunuh diri dalam kesedihan. Setelah istrinya melahirkan Xiao Lingqi, dia meninggal karena terlalu banyak kerinduan dan kesedihan. Kehidupan Xiao Lai juga jatuh ke dalam jurang keputusasaan yang tak berdasar. Jika bukan karena Xiao Lingqi dan Yun Ce perlu dibesarkan olehnya, mungkin dia sudah lama mengikuti istrinya. Terkonsentrasi pada pembunuh yang membunuh putranya adalah semua kebencian yang dia miliki sepanjang hidupnya. Dia mencari selama 10 tahun, dan tidak pernah berhenti mencari. Dia, yang wataknya baik dan lembut, yang tidak pernah membunuh seseorang seumur hidupnya, bahkan ingin memotong-motong orang itu menjadi mayat yang hancur dengan metode paling kejam dalam hal ini, dunia.